Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi, pilar integritas dan keunggulan. Etika profesi merupakan fondasi penting dalam setiap bidang pekerjaan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan mencapai keunggulan berkelanjutan. Mengapa etika profesi penting? Membangun kepercayaan publik. Integritas profesional adalah kunci untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dari klien, kolega, dan masyarakat luas. Menjaga reputasi profesi. Standar etika yang tinggi melindungi nama baik profesi secara keseluruhan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Panduan pengambilan keputusan. Etika menyediakan kerangka kerja untuk menavigasi dilema moral yang kompleks di tempat kerja, meningkatkan kualitas kerja. Komitmen terhadap etika seringkali berkorelasi dengan kinerja yang lebih baik dan hasil yang lebih berkualitas. Prinsip dasar etika profesi. Etika profesi didasarkan pada beberapa prinsip universal yang membimbing perilaku profesional. Integritas, bertindak jujur dan transparan dalam semua interaksi profesional. Kerahasiaan, menjaga informasi sensitif klien untuk perusahaan dengan sangat hati-hati. Objektivitas, membangun keputusan berdasarkan fakta dan bukti, bukan bias pribadi. Kompetensi, berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Dilema etika dalam profesi. Profesional sering dihadapkan pada situasi sulit, menguji nilai-nilai etika mereka. Memahami berbagai jenis dilema etika membantu dalam mempersiapkan respons yang tepat. Konflik kepentingan, ketika kepentingan pribadi bertabrakan dengan kewajiban profesional. Kerahasiaan versus transparansi, kapan harus mengungkapkan atau menjaga informasi. Tekanan dari atasan atau klien, mematuhi permintaan yang tidak etis. Keadilan dan kesetaraan, memastikan perlakuan yang adil untuk semua. Studi kasus, memilih jalan yang benar. Mari kita telah sebuah skenario untuk dimana kita profesional dipertaruhkan. Skenario, sebagai seorang insinyur proyek, Anda menemukan cacat serius pada desain yang diabaikan dapat menyebabkan risiko keselamatan dan di kemudian hari. Namun melapor cacat ini akan menunda proyek yang menimbulkan biaya tambahan yang signifikan bagi perusahaan Anda yang sedang berjuang secara finansial. Ya, ada dua pilihan di sini ya. Yang pilihan satu ada mengabaikan cacat dan melanjutkan proyek untuk menghindari kerugian finansial. 2. Melaporkan cacat dan menunda proyek demi keselamatan meski beresiko bagi perusahaan. Keputusan yang etis akan selalu mengutamakan keselamatan dan integritas di atas keuntungan jangka pendek. Membangun budaya etika di tempat kerja. Etika bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga mencerminkan budaya organisasi. Kepemimpinan yang beretika. Pemimpin harus menjadi teladan dalam perilaku etis. Edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Sediakan pelatihan etika rutin untuk semua karyawan. Saluran pelaporan aman. Ciptakan mekanisme anonim untuk melaporkan pelanggaran di etika tanpa rasa takut. Penghargaan perilaku etis. Akui dan hargai yang menunjukkan integritas tinggi. Manfaat jangka panjang. Etika profesi. Investasi dalam etika akan membuahkan hasil yang berharga bagi individu dan organisasi, meningkatkan kepercayaan, membangun hubungan yang kuat dengan klien dan mitra. Reputasi positif. Organisasi dengan etika yang baik menarik talenta dan pelanggan terbaik. Moral karyawan tinggi. Lingkungan kerja yang etis meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Pengurangan risiko, mengurangi kemungkinan skandal, tuntutan hukum dan denda.
Tindakan nyata menjaga profesional beretika. Setiap individu memiliki peran dalam menegakkan standar etika. Pahami dan patuhi kode etik profesi Anda. Jadilah proaktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan perilaku tidak etis. Perilaku belajar dan mengembangkan kesadaran etika Anda. Jadilah teladan integritas dalam setiap tindakan Anda. Pesan penting, etika profesi adalah perjalanan berkelanjutan, bukan untuk tujuan akhir. Terima kasih presentasi dari saya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.